Ya, Indonesia tengah berusaha bangkit dari hantaman keras pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun ini melanda dunia. Yang cukup menarik, pemerintah kini coba menggenjot kembali ekonomi yang lesu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah lewat pembentukan Bank Syariah Indonesia. Hal itu memang tak lepas dari potensi besar Indonesia untuk mengelola keuangan syariah. Lalu seberapa efektifkah strategi ini guna mendongkrak perekonomian nasional di masa pandemi? Untuk menjawabnya, sudah hadir lewat sambungan Zoom Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan selain soal potensi ekonomi syariah, nanti kita juga akan berbincang-bincang terkait topik toleransi yang belakangan ini sempat mendapatkan sorotan besar di media massa. Kita mulai dialog kita. Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, kalau kemudian kita bicara soal syariah, kita bicara soal wakaf uang dulu. Pak Ma'ruf, pemerintah baru meluncurkan gerakan wakaf uang nasional. Apa yang kemudian melatar belakangi gerakan nasional wakaf uang ini dan apa sebetulnya target pemerintah? Sebenarnya kan wakaf uang itu salah satu potensi dana sosial masyarakat yang selama ini belum tergarap dengan baik. Memang ada wakaf, tetapi wakaf itu baru pada 3M saja, berupa tanah untuk masjid, untuk musala, untuk makam atau kuburan. Padahal di samping wakaf yang sifatnya tanah tidak bergerak, itu ada wakaf lain yang lebih potensial yang bisa dikembangkan, yaitu wakaf uang. Nah, wakaf uang ini selama ini masih sangat kecil, ya, padahal potensinya menurut apa yang disampaikan oleh beberapa penelitian juga dari Badan Wakaf Indonesia, potensinya itu sampai 180 triliun ya per tahun. Itu potensinya. Dan wakaf itu mungkin belum 1%. Ya, masih sangat kecil sekali. Oleh karena itu kita ingin wakaf ini bisa dikelola dengan baik, digerakkan dengan baik, sehingga dia menjadi dana abadinya umat untuk digerakkan untuk umat, untuk masyarakat, baik untuk masalah-masalah sosial maupun juga untuk masalah-masalah pengembangan ekonomi masyarakat. Oke, apakah ini kemudian artinya transformasi wakaf yang sempat beberapa kali Pak Ma'ruf katakan? Ya, pengelolaan ini kita lakukan sebagai sesuatu upaya melakukan transformasi wakaf, yaitu melalui pengelolaan yang modern, artinya yang dilakukan dengan cara-cara yang terbaik, dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu merupakan pertama itu pengumpulannya melalui gerakan nasional, maka itu peluncurannya dilakukan oleh Bapak Presiden di Istana Negara sebagai genderang untuk memulainya gerakan pengumpulan wakaf. Kemudian pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan melibatkan lembaga keuangan, bank sebagai penerima wakaf, dan juga melibatkan investment management yang mengelola secara profesional, yang bisa nanti ketika dana itu diinvestasikan ke tempat yang aman dan menghasilkan. Ini pengelolaannya ini, sehingga pertama, dana itu tetap terjaga abadi karena wakaf itu tidak boleh hilang, ya, harus tetap modalnya. Yang kedua, bisa dikembangkan
yang manfaatnya tentu akan dikembalikan kepada yang oleh pemberi wakaf, oleh wakif, ya namanya wakif, pemberi wakaf itu dimintakan untuk diserahkan hasilnya kepada yang diberikan wakaf, itu mauquf alaih. Oke. Jadi nanti yang mengelola itu nazir, kemudian yang menerima merupakan kanalnya itu lewat lembaga-lembaga kredibel seperti perbankan, dikelola oleh manajer investasi, ya MI, manajer investasi yang profesional, dan kemudian hasilnya diberikan kepada para penerima wakaf. Kalau kita bicara masalah ekonomi syariah saat ini pemerintah juga lumayan menyoroti perkembangan ekonomi syariah. Pak Ma'ruf sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, seberapa besar sebetulnya progres ataupun pertumbuhan dari ekonomi syariah Indonesia? Karena kita tahu Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi sampai detik ini masih belum menjadi leader begitu, Pak Ma'ruf. Bagaimana sebetulnya progres ekonomi syariah di Indonesia? Ya, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karena itu pemerintah menerbitkan Perpres nomor 28 tahun 2020. Ya, pertama itu membentuk lembaga yang untuk mengembangkan ekonomi syariah itu, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Yang dulu ada KNKS, jadi ekonomi merupakan perluasan. Yang kedua itu fokusnya juga diperluas, yang semula hanya keuangan saja itu menjadi 4 fokus, yaitu industri halal, produk halal, industri keuangan syariah, kemudian sosial, dana sosial syariah, kemudian juga bisnis syariah. Karena ini potensinya besar, maka kita coba mengembangkan 4 itu. Kenapa industri halal harus kita kembangkan? Karena potensi kita besar. Ya, kita belum punya, kita baru menjadi konsumen terbesar, belum menjadi produsen terbesar. Padahal potensi kita besar, baik untuk domestik, ya, maupun juga untuk global. Jadi kita bisa sekarang ini justru produk halal terbesar itu lahir dari negara bukan mayoritas Muslim, yaitu Brazil. Produk halal yang nomor 1 dunia, nomor 2-nya itu Australia. Nah, karena potensi daripada pasar produk halal ini besar sekali, untuk kita domestik saja besar, apalagi juga global. Dan permintaan tiap tahun juga makin besar. Karena itu kita kembangkan. Nah, salah satu yang kita lagi dorong itu yaitu pengembangan kawasan industri halal di beberapa daerah, dan sekarang sudah ada. Kemudian juga akan terus kita kembangkan dan kita tumbuhkan juga produsen-produsen halal. Kemudian yang kedua, industri keuangan syariah. Kita kembangkan baik yang skala besar maupun yang skala kecil. Salah satunya sekarang yaitu merger 3 bank syariah. Himbara, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, kita satukan menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI, yang lebih dari 200 triliun asetnya. Kemudian juga kita harapkan ini menjadi bank besar, bahkan kita menjadi 10 bank besar di dunia. Dan kalau Presiden inginnya ini menjadi bank syariah terbesar di dunia. Ya, ini supaya kita tidak hanya melayani yang transaksi kecil, tapi juga transaksi besar, bukan saja nasional, bahkan juga global. Ini peran kita. Oke. Kemudian juga, dan kebetulan kita ekonomi syariah kita dari waktu ke waktu semakin baik rankingnya. Sekarang ini di ranking terakhir ke-4 dunia. Dari semula 10, 5, sekarang sudah di 4.
Nah, kita harapkan ke depan menjadi ranking pertama. Hmm. Nah, dana sosial ini tidak kurang pentingnya, terutama zakat dan wakaf. Nah, wakaf ini merupakan dana sosial besar yang belum kita garap secara maksimal. Karena itu kalau ini juga dikembangkan, dia menjadi dana masyarakat yang besar. Dan yang terakhir, fokus terakhir yaitu pengembangan usaha atau bisnis syariah yang kita ingin menumbuhkan adalah pengusaha-pengusaha yang berbasis syariah, baik yang kecil maupun yang menengah maupun yang besar, kita tumbuhkan, kita perbanyak, kita inkubasi, dan kita berdayakan supaya semuanya, ujungnya yang akan menentukan berapa besar, berapa banyak, berapa kuat daripada para pengusaha, daripada pengusaha syariah ini. Sebab semua instrumen-instrumen yang kita siapkan itu tentu tidak akan berkembang kalau tidak ada pengusahanya. Oleh karena itu ekosistem ekonomi syariah yang kita bangun menjadi 4, fokus, dan juga nanti ada turunan-turunannya, itu menjadi ekosistem yang akan kita kembangkan dan kita harapkan nanti akan memperkuat ekonomi nasional kita pada akhirnya.